Bab 125, Bab 126, Bab 127, dan Bab 128. Linda Suteja. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Tenang saja, Lena, ujar Tama sambil tertawa pelan. Obat itu hanya pengencer darah untuk menghilangkan gumpalan darah yang menyumbat aliran darah. Bahan-bahannya juga bukan barang mahal. Dimakan kayak nasi juga nggak akan mati. Paling-paling orang itu bakal mimisan selama 2 hari. Mau salahkan ya salahkan saja orang yang beli obat itu. Orang bodoh berduit banyak. Alena tampak masih khawatir. Kalau menurut kamu, siapa yang bersedia mengeluarkan uang sampai sebanyak 500.000 hanya untuk membeli 2 butir obat itu? Tanya Alena. Mungkin saja di rumahnya ada yang menderita penyakit iskemia otak, penyakit jantung koroner ataupun penyumbatan otak. Obat itu punya efek yang sangat bagus juga untuk penyakit-penyakit seperti itu, ujar Tama. Setelah mendengar Tama berkata seperti itu, Alena baru merasa lebih lega. Beberapa jenis penyakit yang disebutkan Tama itu memang penyakit yang serius. Kalau melakukan pengobatan di rumah sakit, biaya yang harus dikeluarkan sudah pasti lebih dari 500.000. Semua saja obat itu bisa berguna untuk orang yang membelinya. Jangan sampai uang sebanyak itu terbuang sia-sia. Setelah makan malam, seperti biasa Tama sedang mencuci piring. Tiba-tiba lelaki itu mendapat telepon dari Johan. Meskipun Johan adalah penguasa daratan Jakarta, tetapi semenjak bertemu dengan Tama lelaki itu menjadi lebih low profile dan lebih banyak diam. Bagi Tama sendiri, meskipun dia memandang rendah Johan, tetapi lelaki itu mengakui kalau Johan masih termasuk orang yang bijaksana. Beberapa waktu yang lalu, sahabatnya yang bernama Ben disiksa orang lain sampai masuk ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu juga, Johan pernah membantu Tama menyelesaikan sedikit problema yang mengganggunya. Jadi waktu itu Tama juga langsung berjanji padanya. Dia akan memberikan satu kesempatan bagi Johan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tidak disangka, sekarang lelaki itu yang menelepon Tama duluan. Setelah menggeser tombol hijau pada ponselnya, Tama langsung bertanya, "Ada apa, Johan?" Johan langsung tertawa terkekeh dan berkata, "Pak Tama, beberapa waktu yang lalu saya dengar kalau Anda memimpin perkumpulan ilmu filsafat di Jakarta. Karena itu saya telepon karena ingin memberi ucapan selamat pada Anda. Nggak usah banyak basa-basi di depanku. Kalau ada masalah apa langsung to the point saja. Nggak usah berbelit-belit sana-sini." Tukas Tama dingin. Wah, Pak Tama ini benar-benar kayak seorang dewa saja. "Maksud hati saya ini, Anda juga bisa langsung tahu betul," ujar Johan segera. "Masih omong kosong juga." Johan segera menjawab, "Begini Pak Tama, keluarga Suteja selama bertahun-tahun selalu memperlakukan saya dengan sangat baik. Baru-baru ini anak perempuan pertama keluarga mereka sedang mengalami masalah. Karena itu saya ingin meminta bantuan Pak Tama untuk ke sana sebentar dan melihat-lihat." "Anak perempuan pertama keluarga Suteja, Linda?" tanya Tama. "Iya," jawab Johan. "Non Linda sedang dalam masalah." "Pak Tama, keluarga Linda, keluarga Suteja adalah klan keluarga teratas di kota Jakarta. Tetapi kalau membandingkan keluarga Suteja dengan keluarga Renza dari Surabaya, maka perbandingannya adalah 1:10.000. Tetapi Linda sampai sekarang masih tidak tahu identitas Tama yang sebenarnya. Jadi selama ini di mata perempuan itu, Tama hanyalah seorang anak muda yang memiliki sedikit pengetahuan di bidang barang antik dan juga ilmu filsafat." Kemudian waktu Tama memanggil petir untuk menyambar Yandi sampai mati. Kejadian itu memang mengagetkan tidak sedikit orang. Banyak orang yang mulai memanggilnya dengan sebutan Master. Tetapi saat itu Tama langsung menjelaskan pada Linda. Dia memberitahu perempuan itu kalau semuanya hanya kebetulan semata. Lagi pula mana mungkin orang biasa bisa memerintahkan langit dan memanggil petir. Pada akhirnya Linda juga kebingungan sendiri. Kemudian dia berpikir mungkin saja memang Tama yang sedikit lebih beruntung. Sejak saat itu, Linda pun menghilang dari dunia Tama. Lelaki itu masih mengira kalau Linda menghilang kemana tidak disangka. Ternyata perempuan itu sedang mengalami masalah. Karena itu dia segera bertanya pada Johan. "Ada apa? Linda bertemu dengan masalah apa? Akhir-akhir ini Non Linda sepertinya sedang sangat tidak beruntung. Mungkin ada yang salah dengan horoskop dan feng shui. Sampai membuat dia sial sekali," ujar Johan.
Kemudian lelaki itu berkata lagi, Non Linda sudah cari ahli Feng Shui sampai kemana-mana. Tetapi tidak ada yang tahu di mana letak masalahnya. Jadi saya ingin meminta Anda untuk ke sana dan melihat-lihat. Mungkin saja Pak Tama bisa memecahkan kesulitan yang dihadapi Non Linda. Coba kamu ceritakan padaku dulu akhir-akhir ini masalah apa saja yang Linda alami. Dengan begitu aku bisa mengambil kesimpulan secara umum dulu, ujar Tama. Begini Pak Tama, akhir-akhir ini Non Linda sering sekali terluka. Dia sudah beberapa kali mengalami kecelakaan mobil. Meskipun tidak sampai terluka serius. Kemudian saat turun dari tangga, kakinya terkilir sampai terluka. Saat minum kopi, tangannya terluka karena tersiram kopi yang panas. Kemarin dia juga digigit oleh anjing peliharaannya sendiri. Tidak hanya itu, beberapa kerjasama yang dilakukan perusahaan keluarga Suteja juga mengalami masalah yang sangat besar. Hal itu memberi pengaruh besar pada perusahaan, sambung Johan. Kemudian lelaki itu berkata lagi. Dan yang paling membuat Non Linda sedih adalah entah bagaimana tiba-tiba kalung berliannya hilang. Kalung itu sudah dia pakai selama belasan tahun. Dan kalung itu adalah barang peninggalan mendiang mamanya. Karena hal ini, Non Linda sudah menangis selama beberapa hari. Sepertinya akhir-akhir ini memang ada yang salah dengan horoskop dan Feng Shui Linda, ujar Tama. Benar kan? Tiba-tiba suara Johan menjadi lebih serius. Pak Tama, Anda adalah masternya, ahlinya dalam masalah seperti ini. Saya percaya Pak Tama pasti memiliki jalan keluar untuk masalah ini bukan? Bukannya menjawab Johan, Tama malah berbalik tanya, Johan, kenapa kamu seperhatian ini pada Linda? Sebenarnya ada hubungan apa kamu sama keluarga Suteja? Sejujurnya Pak Tama, kakek Non Linda sangat berjasa dalam hidup saya. Dia adalah penyelamat saja. Saat itu saya bisa berdiri tegak di Jakarta semua berkat dukungan beliau dari belakang, ujar Johan yang kemudian terdiam selama beberapa saat. Awalnya saya memang ingin membalas budi beliau. Tetapi ternyata beliau lebih dulu meninggal dunia. Karena itu saya selalu dekat dengan keluarga Suteja. Selama ini juga, saya sering membantu mereka menyelesaikan masalah kecil membuat mereka tidak nyaman. Yang setelah itu, Johan berkata lagi, terus terang, saya hanya ingin membalas budi saja. Keluarga Suteja adalah penyelamat saja. Rasanya sampai mati pun hutang budi saya pada keluarga Suteja masih belum bisa lunas. Iya, ujar Tama sambil menganggukkan kepala meskipun Johan tidak bisa melihatnya. Aku bisa merasakan ketulusan dari perkataanmu tadi. Selain itu, aku sendiri kenal dengan Linda dan punya sedikit hubungan pertemanan dengan dia. Besok kamu datang untuk jemput aku. Kita pergi bersama untuk melihat kondisi di sana. Baik, Pak Tama, jawab Johan dengan bersemangat. Terima kasih, Pak Tama. Sungguh-sungguh terima kasih. Keesokan paginya, Johan menelepon Tama. Bab 126. Saingan dari Hong Kong bab 206 saingan dari Hong Kong saat Tama turun ke bawah. Dia tengah melambaikan tangannya dari dalam mobil sambil berseru. Pak Tama, di sini. Tama mengangguk dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam mobil. Setelahnya Johan segera melajukan mobilnya mengarah ke arah pinggiran kota. Saya dengar akan ada kedatangan seorang ahli Feng Shui dari Hong Kong. Pak, jangan sampai ketenaran Anda direbut sama dia, ujar Johan. Bu Linda merupakan anak sulung dari keluarga Suteja. Enggak lama lagi dia yang akan mengambil alih seluruh warisan keluarganya. Kalau urusan kita berdua kali ini bisa berjalan dengan lancar, saya jamin kita enggak bakalan hidup susah. Lanjut Johan lagi. Tama tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Johan, kamu ini ternyata orang yang pamrih ya. Kemarin baru saja bilang mau balas budi sekarang sudah muncul aja belang aslinya. Ternyata tujuan kamu itu mau baik-baikin Linda aja. Beda cerita. Pak, budi tetap harus dibalas tapi mendekatkan diri ke pihak yang menguntungkan termasuk hal yang berbeda lagi. Saya tahu Pak Tama hebat. Tapi sejujurnya kalau bisa menjalin hubungan baik dengan Bu Linda bukannya enggak ada rugi juga. Bu Linda masih muda dan cantik. Berasal dari keluarga yang hebat pula. Kalau bisa berteman dan bekerja sama juga merupakan hal yang baik buat Pak Tama kan. Jelas Johan. Tama hanya mendengus geli dan berkata, kalau orang yang datang dari Hong Kong itu memang beneran hebat. Saya juga enggak bisa apa-apa kan. Johan menghela nafas dan berkata, kita lihat dulu.
Pak, saya tahu Pak Tama orang yang benar-benar mempunyai kemampuan yang bukan main hebatnya. Siapa tahu Pak Tama bisa mendapatkan kesempatan yang pas dan kita langsung merebut usahanya orang Hong Kong itu. Tama tidak menyahut namun lelaki itu memikirkan ucapan Johan. Orang yang datang dari Hong Kong itu bernama Rafka Atmaja. Jika benar dia menguasai diturunkan oleh keluarga Atmaja padanya maka sudah pasti kemampuannya dapat diperhitungkan. Ilmu yang dia juga penasaran bagaimana kemampuan keluarga Atmaja. Bisa saja ada keuntungan yang dia dapat setelah melihat kemampuan lelaki itu. Villa milik keluarga Suteja terletak di perumahan mewah yang cukup megah di pinggiran kota. Tama diantar oleh Johan tiba di depan pintu gerbang sebuah villa yang terlihat luar biasa megah. Terlihat seorang pelayan laki-laki yang terlihat selayaknya pengurus rumah keluarga Suteja keluar menghampiri Johan. Pak Dodi, Bu Lindanya di rumah enggak? Tanya Johan. Oh Johan toh, ngapain kamu ke sini? Tanya kepala pengurus yang dipanggil Pak Dodi itu. Hehe, Pak saya ada bawa seorang tamu datang. Dia akan coba melihat nona kamu itu. Dia benar-benar hebat loh, ujar Johan sambil tertawa. Kepala pengurus tersebut melongokkan kepalanya dan melirik ke arah kursi samping kemudi tempat Tama duduk saat ini. Tatapannya terlihat acuh. Johan, ada seorang bernama Pak Rafka yang datang dari Hong Kong kemari. Dia lagi lihatin Feng Shui dan enggak bisa diganggu. Kalau enggak ada kepentingan apapun kamu bisa pulang dulu. Johan memotong ucapan Pak Dodi. Sebentar Pak, ini Pak Tama sudah terlanjur datang ke sini. Enggak ada salahnya biarkan dia mencobakan. Lagian Pak Tama dan Bu Linda juga temenan. Banyak yang bilang dirinya temenan sama Non Linda. Dan saya juga sudah bosan dengan kalimat seperti itu. Dan juga orang yang kamu bawa ini emangnya bisa sehebat Pak Rafka yang dari Hong Kong? Tanya Pak Dodi. Kehebatan Pak Rafka sudah tidak perlu diragukan. Dia juga kami undang susah payah untuk kemari jauh-jauh dari Hong Kong. Kamu jangan cari-cari keributan dan masalah lagi di sini. Udah buruan balik, usir Pak Dodi. Tama terkejut mendengar kalimat tersebut. Dia bukan terkejut dengan identitas Rafka tetapi dengan sikap Johan. Lelaki itu termasuk orang yang ditakuti oleh masyarakat di kota ini. Tapi saat ini dia tidak bisa membuat seorang pengurus rumah keluarga Suteja takut padanya. Bahkan diusir. Tama tidak habis pikir. Jika kejadian ini dilihat oleh orang lain sepertinya Johan akan dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang takut padanya sebelumnya. Johan tidak merasa sama sekali ketika mendapatkan delikan tajam dari Pak Dodi. Lelaki itu bahkan tersenyum lebar dan berkata, Pak Dodi, kamu coba pertimbangkan lagi. Masalah majikan Bapak saat ini cukup parah. Kami ini kan juga hanya berniat membantunya menyelesaikan masalah keluarga Suteja. Kalau Pak Rafka nanti enggak bisa mencari masalah apa yang terjadi bagaimana? Dia berasal dari Hong Kong. Datang ke tempat kita belum tentu semujur di kotanya sendiri kan? Ujar Johan. Pak Dodi mendengus. Apanya yang mujur atau enggak? Kamu benar-benar merasa orang ini bisa menyaingi Pak Rafka? Sudah. Pulang saja deh. Nanti kalau Pak Rafka terganggu dan Non Linda marah. Jangan salahkan enggak ingatin kamu. Saya Johan menggaruk kepala bagian belakangnya yang tidak gatal sama sekali. Dia tidak menyangka Pak Dodi tidak membiarkan mereka masuk gerbang kediaman Linda sedikit pun. Apalagi masuk ke dalam rumah dan melihat keadaan rumah Linda. Pak, Bapak pernah dengar nama Yandi enggak? Dia juga bukannya dulu bilang dia hebat kan? Tapi apa hasilnya? Abis juga kan setelah diberi pelajaran oleh Pak Tama. Ujar Johan lagi mencoba membujuk. Pak Dodi menganga dan melototkan matanya dengan lebar ketika mendengar kalimat tersebut. Tatapannya pada Tama berubah seketika menjadi jauh lebih santun dibanding sebelumnya. Dia memang sudah mendengar kabar tentang Yandi tapi dia tidak pernah tahu siapa yang telah memberikan lelaki itu pelajaran. Ternyata orang tersebut adalah pemuda yang ada di hadapannya ini. Kesannya pada Tama yang awalnya biasa saja bahkan memandang sebelah mata mendadak berbalik 180 derajat. Dengan gerakan cepat lelaki itu menghampiri Tama dan menjabat tangannya dengan erat. Wah, ternyata Pak Tama adalah orang yang dibicarakan orang-orang. Salam kenal Pak, kalau gitu silahkan masuk ke dalam. Tapi Pak Tama, maaf sebelumnya. Tapi karena Pak Rafka yang datang terlebih duluan maka saya mohon untuk tidak mengganggu beliau dulu selama dia sedang melihat keadaan rumah. Nanti setelah Pak Rafka sudah selesai dan jika masih belum bisa menyelesaikan masalah Non Linda,
baru Pak Tama mencobanya. Begitu juga sebaliknya. Jika sudah beres maka Pak Tama jangan ikut menghambat prosesnya. Apakah begitu boleh? Tanya Pak Dodi dengan hati-hati. Tama mengangguk tanda setuju. Enggak masalah. Pak Dodi membuka pintu pagar dan meminta Johan untuk memasukkan mobilnya. Bawa mobilnya masuk. Pak Tama hebat. Pak Dodi ini susah sekali dibujuk selain sama keluarga Suteja, ujar Johan. Lihatlah sikapmu tadi. Lihat orang dari keluarga Suteja langsung setakut itu. Saya nggak paham gimana caranya semua orang di kota ini bisa takut sama kamu, sahut Tama dengan tenang. Johan hanya nyengir. Bapak nggak tahu aja, Pak, seberapa takutnya orang-orang sama saya. Tapi saya tetap nggak seberapa dibanding orang-orang seperti Bapak dan Bu Linda ini. Setelah menghentikan mobilnya Johan dan Tama turun dari mobilnya dan masuk ke dalam villa milik keluarga Suteja bersamaan dengan Pak Dodi. Desain villa ini sangat mewah. Terlihat seperti istana Yunani yang didominasi warna putih dan emas. Mereka naik ke lantai atas dengan dibawa oleh Pak Dodi menuju satu kamar. Lelaki tersebut membuka pintu setelah mengetok dengan pelan beberapa kali. Bab 127. Keberuntungan dari timur. Di dalam kamar ada seorang lelaki kurus yang mengenakan baju terusan panjang sambil melihat sekeliling dan mengucapkan sesuatu yang tidak jelas. Mulutnya bergerak dengan suara yang sangat kecil seakan sedang membacakan mantra. Linda yang berdiri membelakangi pintu segera memutar kepalanya ketika mendengar ada yang masuk. Ada apa, Pak? Tanya Linda pada Pak Dodi. Non, Johan bawa Pak Tama kemari. Katanya beliau juga mau bantu Non lihat keadaan rumah ini. Linda mengalihkan tatapannya ke arah Tama. Air mukanya mendadak terkejut. Tama, kok bisa datang ke sini? Tanya Linda. Tama melihat Linda dan menyadari perempuan itu terlihat sangat lemas dan pucat dibanding dengan Linda yang dia kenal dulu. Dan Tama juga melihat garis kehidupan perempuan itu yang mulai menghitam. Tampaknya memang ada sesuatu yang terjadi dengan Linda. Tama tersenyum sekilas dan berkata, kata Johan kamu terkena sedikit musibah dan maksa aku buat kemari lihat kamu. Lelaki yang mengenakan baju terusan panjang tersebut mengeluarkan celetukannya dan berkata, Bu Linda, kalau saya lagi melihat jangan ada orang lain yang ikut campur. Kalau tidak akan mengganggu konsentrasi saya. Linda tahu Tama sedikit banyak mengerti tentang ini. Tapi filsafat dan tata letak rumah seperti ini tentu akan sedikit berbeda. Dia merasa kemungkinan besar Rafka akan jauh lebih mengerti dibandingkan dengan Tama. Oleh karena itu dia sengaja mengundang Rafka. Bukan mencari Tama untuk membantunya. Karena itu Linda merasa sedikit tidak enak hati pada Tama. Sorry ya, Tama. Pak Rafka sepertinya butuh ruang dan waktu yang membuatnya sedikit tenang biar bisa konsentrasi. Kamu dan Pak Dodi turun sebentar dan tunggu di bawah ya. Nanti aku susulin ke bawah. Maaf banget ya, bukannya lebih banyak yang bantu maka lebih banyak juga jalan keluarnya. Sebenarnya aku juga melihat kamu sedikit aneh. Sebagai teman sudah seharusnya aku ikut membantukan. Tapi tidak ada salahnya juga Pak Rafka mencobanya. Jika berhasil tentu saja sangat bagus. Tapi jika gagal baru aku akan mencobanya, lanjut Tama lagi. Keluargaku sudah 22 keturunan mendalami bidang ini. Hanya hal kecil seperti ini tidak mungkin menyulitkanku. Aku lihat umurmu masih terlalu muda. Dan pastinya tidak banyak pengalaman kan? Kenapa ucapanmu seakan-akan menunjukkan kehebatanmu sudah setinggi langit? Aku jadi khawatir tujuanmu hanya bertindak jahat dan membohongi banyak orang, ujar Rafka dengan tajam. Tama hanya tersenyum miring ketika melihat bagian kening Rafka di antara kedua alisnya terdapat satu titik berwarna ungu kegelapan dan memancarkan aura hitam kemerahan yang berbau amis. Pak Rafka, kalau kamu memang ahli Feng Shui, kenapa saat keluar rumah tidak menerawang Bapak kemungkinan terkena musibah? Tanya Tama dengan tenang. Rafka tertawa dengan keras. Kecelakaan. Heh bocah, berani sekali kamu sumpahin aku. Tama mengangkat kedua bahunya acuh. Yang aku bilang semua kenyataan kening kamu memancarkan aura kegelapan. Mata kamu juga nyaris memutih dengan bola mata memerah. Terlihat sekali bakalan ada bahaya yang datang menghampiri Anda. Anak muda, saya ini penerus keluarga Atmaja yang ada di Hong Kong. Kamu jangan coba-coba membohongi saya dan berbicara yang tidak-tidak. Ujar Rafka dengan dingin. Bohong. Bicara yang tidak-tidak. Aku bertemu dengan banyak orang seperti Anda yang datang dari Hong Kong. Dan jujur saja, tidak ada yang spesial, ujar Tama dengan wajah datar.
Cih, berani sekali kamu bilang tidak ada yang spesial. Sehebat apa kamu? Marah Rafka dengan mata melotot. Tama hanya tertawa singkat. Kenal orang yang bernama Yandi. Tahu kan apa yang terjadi dengan lelaki itu? Tanya Tama. Enggak kenal. Sahut Rafka sambil mendengus. Bu Linda, saya mau mulai prosesnya sekarang. Saya mau ubah kesialan kamu dan sekalian kasih bocah tengik ini tutup mulut. Lanjut Rafka sambil melirik Tama sekilas. Linda hanya menganggukkan kepalanya dengan ragu sambil melirik Tama. Kemudian berkata, silahkan. Rafka mengeluarkan beberapa lembar jimat dan mengayunkannya di udara sambil mengucapkan kalimat yang tidak dipahami oleh Linda. Setelah selesai dia membuang jimat tersebut ke udara dan memperhatikan kemana kertas tersebut mendarat. Dia menunjuk pot tanaman hijau yang berada di jendela sambil berkata, Bu Linda, masalahnya sudah ketemu. Jendela ini menghadap ke timur. Kebetulan menunjukkan arah aura ungu gelap yang memang berasal dari timur. Keberuntunganmu itu mengarah dari arah timur akan tetapi diblokir oleh tanaman ini. Mendengar ucapan Rafka mengatakan dirinya telah menemukan letak permasalahannya membuat perempuan itu melompat kegirangan. Pak Rafka, kalau begitu apakah dengan memindahkan tanaman itu sudah dapat mengembalikan keberuntunganku? Tanya Linda. Enggak juga. Hal beginian itu tidak kasat mata. Meskipun kamu memindahkan barang yang menghalang keberuntunganmu tapi kamu tetap enggak bisa menghilangkan efek yang sudah dia timbulkan. Jelas Rafka dengan serius. Jadi saya harus bagaimana? Tanya Linda dengan raut panik. Kamu harus meletakkan sesuatu yang dipercaya sebagai alat pengusir kesialan di tempat tanaman hijau itu. Dengan begitu otomatis dapat menyelesaikan semua masalahmu dan membuka kembali jalan keberuntungan milik kamu. Jelas Rafka. Alat pengusir kesialan. Apa itu? Pak, tanya Linda. Rafka mengeluarkan sebuah batu sebesar telur ayam dari dalam saku celananya dan berkata, Bu, batu ini diambil dari kaki gunung dan sudah berumur ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Dipercaya juga dapat menangkal semua kejahatan dan kesialan. Batu ini tinggal diletakkan di tempat yang sama dengan tanaman itu untuk meminimalisir aura negatifnya. Setelah beberapa saat keberuntungan Anda akan kembali lagi. Jelas Rafka dengan raut serius. Pak, berapa harga batu ini? Saya beli. Ujar Linda dengan cepat. Sekilas Tama melihat kilat senang dari bola mata Rafka ketika mendengar kalimat yang diucapkan Linda tersebut. Bu, kalau di Hong Kong harga batu ini minimal 15 juta. Tapi karena saya merasa kita berdua cukup berjodoh maka saya jual pada ibu seharga 10 juta saja. Linda mengangguk. Uang bukan masalah besar buatku. Asal dia dapat menyelesaikan masalahku saat ini berapapun akan aku keluarkan. Persen 3D. Ibu tenang saja. Begitu batu ini diletakkan di tempatnya maka Anda pasti akan merasakan perubahannya. Ujar Rafka tanpa ragu. Linda menghembuskan nafas lega dan mengeluarkan selembar cek. Perempuan itu mulai menulis nominal angka dan menggoreskan tanda tangannya pada kertas cek tersebut. Pak, batu itu akan aku beli. Ini mohon diterima, ujar Linda sambil memberikan cek yang telah dia tulis tadi. Yang ada di pikiran Linda saat ini hanyalah menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Akhir-akhir ini dia nyaris dibikin gila dengan kesialan yang menimpanya. Setelah bulan lalu dia genap berusia 24 tahun. Dia merasa kesialan mulai menghinggapinya tanpa henti. Dimulai dari kecelakaan beruntun yang melukai banyak orang. Tidak berselang lama setelah kejadian tersebut kakinya mulai terkilir hingga saat ini dia tetap merasa nyeri di bagian pergelangan kakinya. Ditambah beberapa hari yang lalu, dirinya menghilangkan peninggalan sang mama yang begitu berharga baginya. Barang itu sudah nyaris bersamanya hampir setengah hidupnya. Dia bahkan sengaja menyebarkan berita untuk memberikan imbalan bagi yang menemukannya tapi tetap tidak ada kabar hingga saat ini. Sudah tidak terhitung berapa malam dia menangisi hal ini berkali-kali. Selanjutnya kemarin kontrak kerjasama dengan perusahaan keluarga Altamis juga tersendat. Awalnya kerjasama tersebut sudah berjalan dengan baik hingga proses tanda tangan kontrak. Tapi tiba-tiba ada saingan lain yang mencoba bekerja sama dengan perusahaan Altamis dan meminta mereka untuk menghentikan proses kerjasama dengan Suteja. Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan Suteja. Bahkan jauh dari yang dirinya bayangkan.
Berbagai macam kesialan seperti ini yang membuat Linda akhirnya tidak tahan dan ingin segera menuntaskannya agar menghentikan kerugian lebih besar yang lainnya yang akan menimpanya di kemudian hari. Oleh karena itu uang sebesar 10 juta tentu saja bukan masalah besar bagi dirinya. Bisa dibilang sebanding dengan hasil yang akan diperolehnya nanti. Rafka menerima cek tersebut dengan tangan yang bergetar saking bahagianya. Bab 128. Kesialan yang berlanjut. Dengan cepat Rafka menyimpan lembaran cek tersebut ke dalam sakunya dan meletakkan batu tersebut di depan jendela. Dia memindahkan pot dengan tanaman hijau berukuran sedang itu ke bawah lantai kemudian mulai komat kamit seakan mengucapkan mantra. Tama tersenyum miring melihat apa yang tengah dilakukan oleh lelaki itu. Ternyata Rafka ini tidak mengerti apapun sama sekali. Bahkan sepertinya lelaki itu membuat suatu masalah besar. Dari awal Tama sudah mengetahui ada yang salah dari rumah ini. Dia dapat dengan jelas merasakan kamar ini mengeluarkan energi negatif yang sangat kuat. Bahkan apapun yang dilakukan akan berakhir sia-sia karena tertutupi oleh aura negatif tersebut. Aura negatif ini sangat kuat, hingga membuat orang yang kuat pun akan tertimpa sial yang terus-menerus. Apalagi orang biasa seperti Linda. Satu-satunya cara adalah menemukan akar dari munculnya aura tersebut dan menghancurkannya. Jika tetap dibiarkan saja, kemungkinan besar tidak hanya kesialan yang menimpa Linda. Hal yang terparah bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang menjadi sangat kebetulan adalah satu-satunya celah aura positif yang tersisa di sini adalah tanaman hijau yang dimaksud sebagai kesialan oleh Rafka itu. Tanaman melambangkan kehidupan. Dengan kata lain adalah tanaman yang ada di jendela tersebut adalah satu-satunya kesempatan Linda untuk tertimpa kesialan yang lebih parah. Namun Rafka malah menggantikannya dengan batu tidak jelas itu sehingga membuat kesialan yang akan menghampiri Linda menjadi berkali-kali lipat lebih parah. Saat ini Rafka terlihat sedang membacakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh mereka semua. Kemudian lelaki itu menghembuskan nafas panjang dan berkata, "Bu Linda, saya sudah selesai. Anda tenang saja. Semua masalah Anda sudah saya bereskan," ujar Rafka dengan penuh percaya diri. "Berarti keberuntunganku sudah kembali seperti semula. Enggak akan sesial itu lagi kan?" tanya Linda memastikan. Masih terlihat raut khawatir di wajah perempuan itu. "Benar," Rafka mengangguk mengiyakan. "Kemampuan saya ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Anda bisa menanyakan ke seluruh orang yang ada di Hong Kong. Bahkan banyak orang-orang ternama di kota saya mencari saya untuk melihat rumahnya. Jadi Bu Linda bisa dengan tenang percaya dengan kemampuan saya. Pak Rafka, kira-kira Anda bisa bantu saya menemukan gelang tangan peninggalan ibu saya yang hilang? Kalau bisa saya bersedia mengeluarkan uang sebesar 10 juta, tanya Linda lagi. Rafka menggaruk bagian belakang kepalanya yang tidak gatal. Bu, saya hanya mengerti tentang Feng Shui. Dan tidak begitu paham untuk mencari barang yang sudah hilang. Raut kecewa yang begitu ketara terlihat jelas di wajah Linda. Perempuan itu mengangguk dan berkata dengan nada lemah. "Tidak apa-apa, saya sudah sangat berterima kasih karena Anda bisa menghilangkan kesialan saya." Ponsel Linda berbunyi ketika dia selesai mengucapkan kalimat itu. Terdengar sahutan seorang perempuan dari seberang telepon. "Bu Linda, gawat, ada problem," ujar perempuan itu dengan panik. "Tenang dulu. Jelaskan ada apa?" tanya Linda. "Barang ekspor kita yang ke Amerika baru saja dibongkar di pelabuhan tujuan. Katanya pihak kantor Amerika produk kita tidak sesuai dengan syarat yang berlaku dan mau dikembalikan lagi ke kita diikuti dengan ganti rugi sebesar 3 kali lipat." Jelas perempuan di seberang telepon. Linda melebarkan bola matanya dan berseru. 5.000 ton semua dikembalikan. Bolak-balik begini saja sudah habiskan ongkos kirim seberapa besar. Belum lagi biaya bea masuk yang sudah puluhan juta dan juga ganti rugi 3 kali lipat. Bisa rugi miliaran. Linda tidak mengerti dengan apa yang terjadi saat ini. Bukannya Pak Rafka baru saja mengembalikan keberuntungannya. Kenapa sekarang terjadi kejadian separah ini? Enggak ada cara lain lagi. Bu, sekarang mereka tetap maksa buat ganti rugi sebesar 3 kali lipat, sahut perempuan itu lagi dengan nada yang putus asa. "Apa ada kesalahan? Coba diskusi dengan mereka untuk tes ulang," tanya Linda lagi memastikan. "Sudah saya sampaikan, tapi katanya mereka sudah tes 2 kali dan hasilnya tetap sama bahwa barang kita tidak memenuhi syarat."
Segera selidiki dari awal. Lihat histori ekspor kita. Barang ini produksi kapan dan siapa yang bertanggung jawab. Saya nggak mau tahu. Hari ini harus dapat masalahnya muncul di mana. Perintah Linda dengan wajah menggelap. Kamu coba sambilan nego dengan pihak Amerika dulu. Atur beberapa orang dari kantor kita sendiri untuk ke sana tes ulang, lanjut Linda. Baik, Bu. Air muka Linda semakin menggelap ketika sambungan telepon terputus. Dia melihat ke arah Rafka dan berkata, Pak, baru saja saya tengah bicara dengan sekretaris saya yang mengabari bahwa kantor saya akan mengalami kerugian lebih dari 5 miliar. Apa Anda yakin telah menghapus kesialan saya? Rafka menghindari tatapan Linda. Dia menjawab tanpa menatap mata perempuan itu. Semua butuh waktu. Enggak mungkin langsung berubah hanya dalam satu kedipan mata, ujar Rafka dengan gugup. Walaupun butuh waktu tapi juga enggak mungkin datang masalah baru lagi yang lebih parah kan? Tanya Linda balik. Mendadak ponsel Linda berbunyi lagi berasal dari Pak Altamis. Halo, Pak Altamis, sapa Linda. Bu Linda, balas orang di seberang sana dengan nada dingin. Kami sudah berdiskusi dan memutuskan untuk membatalkan kontrak kerjasama kita secara sepihak. Menurut pihak kami perusahaan Suteja belum cocok untuk proyek kali ini. Semoga kedepannya ada kesempatan untuk bekerja sama kembali. Batal, ulang Linda memastikan. Pak, seharusnya perusahaan Bapak bisa dengan jelas melihat seberapa potensial perusahaan Suteja untuk kerjasama kali ini. Bahkan jika dibandingkan dengan yang lain, kami jauh berada di atas. Oleh karena itu keputusan untuk bekerja sama dengan kami merupakan pilihan yang cukup tepat, jelas Linda. Sebenarnya kami ada meminta seorang guru besar untuk datang meramal usaha keluarga kami. Katanya akhir-akhir ini keluarga Suteja sedang dalam kondisi yang kurang bagus. Dan kemungkinan akan mempengaruhi ke usaha Altamis juga. Oleh karena itu kami mohon maaf sekali karena memutuskan untuk membatalkan kerjasama kita, ujar lelaki itu dan kemudian segera memutuskan sambungan telepon. Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya kesialan-kesialan ini berhenti menghampirinya? Kenapa malah datang dengan beruntun bahkan lebih parah? Rafka terlihat sedikit panik. Dia yang awalnya ingin membohongi Linda dan segera kabur dari sana ternyata malah ketahuan detik itu juga. Bahkan sepertinya kesialan Linda menjadi jauh lebih parah dari yang sebelumnya. Dia merasa dirinya tidak boleh menetap di sana lebih lama lagi. Oleh karena itu Rafka memutuskan untuk pamit. Bu Linda, semuanya butuh proses. Jadi Anda seharusnya bersabar sebentar hingga besok semuanya akan berubah dengan sendirinya. Saya pamit dulu ya. Setelah mengucapkan kalimat tersebut lelaki itu segera berjalan ingin meninggalkan ruangan tersebut. Tunggu sebentar, Pak Rafka. Jelas sekali ada yang salah di sini. Kenapa setelah Anda melakukan sesuatu di ruangan ini, saya langsung dihadapkan oleh dua masalah yang sangat besar? Lebih baik Anda berikan penjelasan yang bisa membuat saya puas. Setelah mengatakan kalimat tersebut, mendadak Linda merasakan rasa sakit yang luar biasa di bagian perutnya dan refleks membuat dirinya meringis kesakitan. Rasa sakit tersebut membuat dua kakinya tidak bertenaga hingga tangannya otomatis mencari pegangan untuk menahan tubuhnya sendiri. Dia memegang televisi yang tergantung untuk membantunya berdiri. Dalam hati dia mengaduh dan merasa ada yang aneh. Belum saatnya tamu bulanannya datang. Kenapa dia bisa merasakan nyeri di bagian perutnya? Masih belum tersadar sepenuhnya dengan apa yang terjadi. Rasa sakit itu kembali datang dengan nyeri yang berkali-kali lipat dari yang sebelumnya hingga membuat dirinya nyaris limbung jika tidak menahan televisi tersebut. Tiba-tiba terdengar bunyi tahanan televisi yang patah hingga membuat televisi besar itu terjatuh. Bersambung.